Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ini menjadi perenungan yang sangat penting untuk mengawali hari kita pada saat ini. Ketika kita akan melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita untuk melakukan aktivitas kita, apa yang saudara renungkan pertama sekali? Ada dua hal yang menjadi pemikiran kita dalam konteks ini. Apakah saudara akan terikut-ikut dengan orang-orang berdosa itu dalam kefasikannya, ataukah saudara tetap setia dalam kasih setia Allah? Ini harus menjadi perenungan yang sempurna bagi saudara. Karena orang-orang jahat itu, bahkan ketika mereka akan tertidur di tempat tidur mereka mereka-rekakan yang jahat. Mereka ini ternyata telah disusupi oleh si jahat itu dan melahirkan atau menghasilkan buah-buah yang akan membuat kekecewaan di mana-mana. Tetapi orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, yang senantiasa menanti kasih setia dari Allah, maka dia ternyata akan senantiasa diperbaharui karena mereka memiliki pengharapan yang benar. Lihatlah pengharapan yang dicatatkan dalam kitab Mazmur pasal 36 ini, dan ini menjadi frasa yang begitu indah. Sebab padamu ada sumber hayat.
Hayat itu adalah hidup. Kita tidak boleh berkata bahwa aku hidup karena aku hidup. Saudara memiliki kesalahan berpikir di sana. Saudara ini adalah milik Allah. Sehingga jika saudara mati hari ini, Allah ialah yang mengambil nyawa saudara. Hidup saudara dan mati saudara berada di dalam tangannya. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu mengalami hal yang buruk dan akhirnya dia mati, Tuhan kembali memanggil dia dan kembali ke pangkuan Bapa. Kita tidak boleh menjadi orang yang gegabah dalam hidup ini, seolah-olah ketika aku makan maka aku akan hidup. Lihatlah, malahan semakin banyak orang memakan makanannya dan tidak memikirkan hari esok. Bahkan mereka menghantam seluruh makanan itu tanpa ada takaran yang jelas. Mereka malahan tidak menjadi orang yang lebih panjang umurnya. Malahan orang-orang yang membatasi dirinya dengan itu semua ternyata menjadi orang-orang yang lebih sehat. Kita tidak boleh berkata bahwa melulu makanan itu membuat kita hidup. Kunci utama adalah Allah lah yang memberikan kita sumber kehidupan itu. Dan di dalam terangmu kami melihat terang. Bagaimana kita bisa memahami frasa yang indah ini? Di dalam terangmu kami melihat terang. Bukankah ketika kita melihat, itu karena ada sinar yang masuk ke dalam mata kita sehingga kita dapat melihat di sekitar kita. Tetapi kami melihat terang di dalam terangmu. Sederhananya adalah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi perenungan saudara? Karena ada orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mengapa? Mereka terbuai dengan pemikiran-pemikiran mereka atau hal-hal yang mengganggu mereka, sehingga mereka disibukkan dengan semua itu, dan pandangan mereka menjadi kabur. Mereka tidak mendapatkan pencerahan, insight dari apa yang mereka dengarkan dari firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur, karena ternyata kebaikan itu diberikan kepada kita, dan Allah telah melanjutkan kasih setianya bagi kita, yakni orang-orang yang mengenalnya dan yang hidup di dalam keadilan itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Kami merenungkan bagaimana kami hidup. Engkaulah ternyata Bapa sumber hayat kami. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu. Engkaulah yang memberikan kami nafas hidup. Ampunkan kami jika kami sombong, merasa bahwa kami memiliki kuasa atas diri kami sendiri, padahal kami tidak bisa berjalan hidup tanpa Engkau. Tuhan, terimalah pujian kami ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.